Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Yesus Kristus itu adalah guru mursyid di dalam setiap diri manusia. Yesus Kristus itu adalah guru mursyid di dalam setiap diri manusia. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa nikmatnya kopi kalau kita mensyukurinya. Ya. Banyak orang di zaman sekarang yang memahami tentang Yesus Kristus. Sebetulnya Yesus Kristus itu bahasa Ibrani. Bahasa Indonesianya adalah Ruh Suci atau Dewa Ruci. Bahasa Arabnya adalah Ruh Kudus. Ya, Dewa Ruci itu adalah Dewa Ruh Suci. Dan ini sebetulnya ada di dalam legenda di dalam setiap negara. Ya, akhirnya dikatakan Khidir, Uzair, dan sebetulnya yang selalu bertemu dengan nabi-nabi dan menjadi gurunya para nabi. Jadi Yesus Kristus atau Khidir itu adalah gurunya para nabi. Ya jelas, dia gurunya para nabi dan gurunya semua manusia sebetulnya. Hanya saja kalau dia belum jadi tingkat manusia, masih di tingkat orang, dia masih perlu berguru kepada nabi. Sedangkan nabi berguru kepada Khidir atau Yesus Kristus. Jadi sebetulnya Yesus Kristus itu adalah pusat pengetahuan, pusat sains, pusat dari segala hal. Pusatnya ilmu, pusatnya pengetahuan, pusatnya budaya. Bahkan pusatnya seni dan budaya. Jadi orang-orang seni seperti saya sebetulnya, ketika pencarian jati diri, karena seni yang sejati itu kan kalau dia menemukan jati diri, ciri khasnya. Ya. Jadi misalnya Pablo Picasso. Pablo Picasso itu guru saya. Guru saya bernama R.D. Dempster, dia berguru ke Pablo Picasso. Jadi Pablo Picasso punya murid lagi R.D. Dempster dan saya berguru ke R.D. Dempster. Jadi saya itu istilahnya cucunya murid Pablo Picasso. Dia pernah bilang setiap anak adalah seniman. Setiap anak memiliki talenta seni. Hanya ada yang dikembangkan dan ada yang tertutup oleh egonya. Karena ego will kill your talent. Ego akan membunuh keahlianmu. Nah, dia mengatakan bahwa sebetulnya seniman itu banyak orang yang belum bisa membedakan mana menggambar dan mana melukis. Jadi kalau menggambar, misalnya menggambar wajah saya dari foto, itu bukan melukis namanya, itu menggambar. Ya, semirip apapun, sepersis apapun, misalnya menggambar pemandangan alam, itu menggambar. Karena dia menjiplak. Sedangkan di sekolah SD aja kalau namanya menjiplak itu tidak akan mendapat nilai, karena nyontek. Nah, sedangkan melukis adalah mengekspresikan dari karakter diri. Dan ketika seorang seniman menemukan karakter dirinya, menemukan jati dirinya, sebetulnya dia lebih dekat dan hampir mendekati yang namanya Yesus Kristus atau Roh Kudus. Bahkan ketika dia bergerak dengan naluri dan ciri khas pribadinya, itu sebetulnya ia dibimbing oleh Yesus Kristus, dibimbing oleh Ruh Kudus, dibimbing oleh Khidir. Karena Khidir itu bukan sesuatu di luar diri, tapi dalam umat-umat yang beragama yang masih mengekor seperti Kristen atau Nasrani, Kristiani,
Saya bukan berarti menyalahkan Kristiani, maaf di sini kalau ada penonton dari umat Nasrani ya. Saya bukan berarti menghinakan Nasrani, tapi selama dia menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa yang hidup pada zaman lampau, maka berarti dia tidak menyadari bahwa Yesus Kristus juga ada di dalam dirinya. Hanya dia belum tahu cara mengakses Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya. Karena Yesus Kristus itu bukan sosok individu seseorang yang lalu kita puji dan kita ikuti ajarannya. Berarti kalau begitu kita masih mengekor, berguru kepada orang lain. Sedangkan Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah guru sejati yang ada di dalam diri setiap manusia. Di dalam diri saya, di dalam diri Anda, dan di dalam diri setiap manusia. Jika kita yang mengatakan kita berguru kepada Yesus Kristus, tapi menjadi umat Nasrani, berarti bukan kepada Yesus Kristus, tapi berguru kepada wujud Yesus Kristus yang pernah hadir pada abad sebelum Masehi. Itu bukan berarti berguru kepada Yesus Kristus, tapi masih memuja dan mengkultuskan sosok individu seseorang. Sedangkan Yesus Kristus adalah Ruh Kudus atau energi yang bisa meliputi di dalam setiap diri manusia. Ibaratnya itu adalah kabel yang menghubungkan antara dirinya dengan Tuhan. Jadi Yesus Kristus itu adalah kabel konektor yang memberi penerang, pengetahuan, wawasan, sumber informasi, budaya, seni. Itu adalah Yesus Kristus. Sumber dari segala budaya, seni, pengetahuan, dan knowledge. Jadi bukan wujud seseorang yang menjelma, bukan. Tapi memang Yesus Kristus bisa menjelma kepada siapa saja. Ketika orang tersebut tiba-tiba memahami sesuatu yang tidak dipelajari sebelumnya, yang tidak berguru kepada siapapun sebelumnya, lalu dia memahami sesuatu, itu yang namanya Yesus Kristus. Bukan berarti wujud Nabi Isa atau Nabi yang dipuja oleh umat-umat Nasrani dan Kristen. Nah, itu mah wujudnya Yesus Kristus, bukan Yesus Kristusnya itu sendiri. Nah, tapi dalam ajaran itu yang namanya kalau masih beragama kan berarti masih mengkultuskan orang, masih mempertuhan orang. Tanpa sadar sebetulnya berarti dia masih mempertuhan orang. Padahal Yesus Kristus bukan orang, bro. Bukan pula manusia, itu adalah Ruh Kudus yang bisa menjelma ke dalam siapa saja. Ketika dijelmai oleh Ruh Kudus, maka disebutlah manusia. Tapi manusia itu bukan Ruh Kudus. Paham gak, bro? Apa yang saya sampaikan? Kayak ginilah. Listrik itu bukanlah kabel. Tapi ketika kabel disambungkan dengan listrik, karena listrik itu kan bukan satuan benda. Makanya tidak disebut benda, makanya hitungannya juga daya, energi. Nah, tapi listrik kabel bukan listrik. Kabel hanya konektor yang menyambungkan energi listrik mengalir. Nah, sekarang kabelnya saya colokin ke listrik ini, akhirnya nyala komputer. Nah, kalau nggak dicolokin ke energi, ya nggak akan nyala komputer. Nah, Nabi Isa itu adalah komputer. Yang dipuja oleh orang-orang Islam itu komputer. Bukan energi listriknya. Kalau energi listriknya nggak ada, ya tetap aja. Sekarang kan udah nggak ada, meninggal Yesus Kristus. Maksudnya bukan Yesus Kristus, Nabi Isanya. Nah, bukan berarti kita harus flashback terus aja ke belakang ikutin. Nah, kalau begitu mah kita jadi rugi dong. Kita bukan taat kepada Yesus Kristus, jadi taatnya kepada agama, kepada ajaran, kepada format yang dibikin oleh agama. Karena selama masih beragama, berarti kita masih ngikutin pola yang dibuat oleh manusia dan diciptakan oleh manusia. Tapi yang namanya Yesus Kristus itu adalah energi, sedangkan dia tidak terlihat, tidak ada wujudnya. Nah, ketika energinya itu terserap, frekuensinya sama, tertangkap oleh seseorang, oleh kabelnya, maka kabel yang dialiri oleh energi itu disebutlah Yesus Kristus. Tapi bukan berarti Yesus Kristus itu
Nabi Isa. Nabi Muhammad pun Yesus Kristus. Nabi Daud pun Yesus Kristus. Nabi Isa pun Yesus Kristus. Nabi Musa pun Yesus Kristus. Nabi Adam pun Yesus Kristus. Nabi Idris pun Yesus Kristus. Semua nabi ketika di dalam hatinya ada kesucian, hati, pikiran, dan nafsunya diserahkan sama Tuhan, dan dia memiliki kesucian jiwa, itu Yesus Kristus, bro. Jadi Yesus Kristus itu bukan Nabi Isa aja. Nabi Muhammad juga Yesus Kristus. Nabi Daud juga Yesus Kristus. Nabi Sulaiman juga Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan wujud seseorang, tapi ketika anggapan kita Yesus Kristus itu kita harus berguru kepada Nabi Isa, lah berarti itu masih menyembah orang, loh, itu masih syirik, masih menyembah orang. Dan Nabi Isanya udah meninggal lagi, ya, terus nyembah apa dong? Kan udah meninggal lagi Nabi Isanya. Kalau Yesus Kristus tetap hidup, sampai sekarang juga nggak mati ya, namanya Yesus Kristus tetap hidup dan tidak pernah meninggalkan bumi, karena Yesus Kristus hadir sebagai penjaga bumi atau penyelamat bumi, bukan Nabi Isanya, Yesus Kristusnya, Ruh Kudus. Karena Yesus Kristus adalah ruh ke-8. Kalau dalam keyakinan orang Jepang disebutnya Reiki. Itu ada film namanya apa ya? Saya pernah nonton, Vertical Limit. Jadi dia harus menemukan sampai kepada ke-8 perjalanan menuju kematian. Dia sampai mencuri emas di Freeport, ya, dibagikan, dibuangin emasnya ke masyarakat, terus ngambilin uang dari orang-orang kaya, dibagikan. Jadi dia ada sekte namanya Reiki gitu, sekte 8. Dia selalu mengatakan Reiki itu kan 8 itu begini ya, mengalir. Itu kayak kalau simbol zaman purba itu namanya Ouroboros. Jadi Ouroboros itu simbol infinity. Makanya kemarin ada film Avenger, judulnya Infinity. Infinity itu artinya keabadian. Jadi Yesus Kristus itu ada abadi, seperti angka 8. Ya kan, muter dari sini balik lagi, ke sini balik lagi, itu barokah. Jadi kayak gini, set naik ke atas, muter lagi, balik lagi ke dirinya. Jadi gini, muter. Ini kayak seperti buah apel. Buah apel kan gitu, muter, balik lagi. Itu namanya barokah. Kalau di Islam disebutnya buruk. Ya, akhirnya jadi seperti angka 8. Itu keabadian. Kemanapun mengalir, dia akan kembali lagi ke situ. Nah, Yesus Kristus itu unlimited time. Bahkan dalam film Infinity ataupun misalnya hero-hero sekarang, si Ant-Man menciptakan ruang tanpa waktu, atau disebutnya wormhole, atau film Interstellar, yang akhirnya dia pergi planet lain dan kembali lagi dia masih muda, sedangkan anaknya udah nenek-nenek dan udah punya cucu. Jadi itu black hole gitu. Jadi dia akan kembali lagi tanpa waktu, keabadian. Nah, roh Yesus Kristus itu ruh ke-8, ruh yang menjaga 4 unsur elemen duniawi, benda, tumbuhan, hewan, jasmani, sebagai pembimbingnya. Kalau dulu disebutnya Semar Badranaya. Jadi Semar Badranaya itu adalah pancer. Jadi Yesus Kristus itu adalah pancernya manusia. 4 kali 5 pancer. Ya. Jadi bukan wujud Nabi Isa, bukan. Kalau kita masih ikutilah Yesus Kristus tapi ngikutin agama Kristen dan harus menyembah Nabi Isa, itu mah bukan, itu masih menyembah manusia dong. Masih mengkultuskan orang, masih mempertuhan orang. Sedangkan Yesus Kristus itu bukan orang. Itu adalah Ruh Kudus yang menjaga dunia, 4 elemen amaroh, lawamah, supiyah, mutmainah. Ruh Kudus itu adalah Adam, pancernya manusia. Kalau manusia sudah mencapai pancernya, menemukan jati dirinya, menemukan talentanya, dia berarti sudah berada di dalam kawasan Yesus Kristus atau Ruh Kudus. Bisa siapa saja. Dan dia menjadi pembimbing atas manusia. Jadi kalau kalian ingin menemukan guru mursyid, guru sejati
yang abadi, maka temukan Yesus Kristus, karena dialah guru sejati. Tapi Yesus Kristus tidak menerima dosa atau tidak mengampuni dosa, karena justru harus suci dulu diri kita, barulah kita akan menemukan Yesus Kristus. Tapi dalam format agama Kristen mah kebalik. Jadi katanya Yesus Kristus itu mengampuni semua dosa. Kalau kamu ikut dibaptis, katanya Yesus Kristus, kamu akan diampuni dosa. Oh, padahal saya kan baru lahir zaman sekarang. Sedangkan Nabi Isa sudah meninggal ratusan lalu. Bagaimana ya Nabi Isa kok mengampuni semua dosa umat manusia, bahkan yang belum lahir? Waduh, aku agak janggal deh. Agak aneh deh. Aku kan lahir dari zaman sekarang. Kenapa aku diampuni dosa oleh Nabi Yesus Kristus, oleh Nabi Isa? Akhirnya tanpa sadar, pemahaman dan pengertian seperti itu sama saja menganggap Nabi Isa atau Yesus Kristus itu adalah jamban, WC, tempat buang keburukan semua manusia. Berbuat dosa yang penting taubat, kembali ke Yesus Kristus, diampuni semua dosa. Padahal Nabi Isa hidupnya zaman lalu. Masa kita zaman sekarang diampuni sama Nabi Isa? Nabi Isa juga udah meninggal lagi. Oh, Yesus Kristus. Tapi ketika misalnya ada wujud Nabi Isa-nya, itu bukan Yesus Kristus. Maksudnya Yesus Kristus itu bukan orang, bro. Walaupun memang zaman itu Nabi Isa itu diwujudi oleh Yesus Kristus sebagai mediator dari Yesus Kristus, kabel konektor yang menyambungkan energi Yesus Kristus di dalam dirinya. Tapi kan Nabi Isa juga bertemu dengan Ujer, yang waktu itu juga Ujer adalah Yesus Kristus pada zaman Nabi Isa. Bukan satu, bahkan ada dua Ujer, ada dua Yesus Kristus pada zaman itu. Dalam pewayangan disebutnya Semar, dalam pemahaman Eropa disebutnya Highlander, dalam Islam disebutnya Khidir. Bahkan sebetulnya yang sering menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu bukan malaikat, sebetulnya itu adalah Yesus Kristus atau Ruh Kudus yang menjelma ke dalam diri Muhammad atau Ahmad, ya, Islam. Jadi sebetulnya Yesus Kristus menjelma ke dalam setiap nabi, menjadi guru bagi setiap nabi, menjadi guru bagi setiap orang-orang yang mensucikan dirinya. Bukan menyerahkan dosa kita kepada Yesus Kristus. Ya, kalau diri kita udah suci, barulah dia jadi guru. Bukan kita udah berdosa, kita yang berantakin ruangan, kok nyuruh Yesus Kristus untuk mensucikan. Nah, Yesus Kristusnya juga kalau seandainya misalnya agama Kristen kan berarti kan udah meninggal Yesus Kristusnya. Wujud Yesus Kristus Nabi Isa kan udah meninggal, bagaimana dia bisa membersihkan? Kecuali Yesus Kristus dalam pengertian ruh, ya ada juga dalam dirimu, bro. Bukan di luar dirimu. Jadi Yesus Kristus bukan sesuatu di luar dirimu. Bahkan dia ada di dalam dirimu sendiri. Guru mursyid dari setiap manusia. Nah, kalau kita misalnya jadi ngikutin agama Kristen, ngikutin pendeta mah, ya kita mah jadi dimanfaatin, bro. Nah, jadi kalau kita hidupnya bermanfaat bagi orang lain, ya nggak masalah. Tapi kalau udah dimanfaatin, jangan, bro. Jadi kita ngikutin persepsi pemikiran orang. Yesus Kristus itu ada di dalam dirimu, di dalam diri saya, di dalam diri setiap manusia. Hanya bagaimana kita untuk tidak mengotori pikiran kita, hati kita, dan nafsu kita. Makanya kan begini ke Kristen, hati, nafsu, dan pikiran diserahkan kepada Ruh Kudus, ya kan? Dalam Islam juga serahkan pikiran, jagalah hati, dan jagalah nafsu, ruku. Itu kan pikiran, hati, dan nafsu. Ini tiga hal ini, tiga elemen ini yang menghalangi diri kita, diri sejati kita untuk connect dengan Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus itu adalah sejatinya dirimu, bro. Cuman dirimu sekarang sedang dipakai oleh pikiran, hati, dan nafsu. Belum menemukan sejati dirimu. Kalau kamu udah menemukan sejati dirimu, lah kamu nggak perlu beragama, bro. Nggak perlu ngikutin Kristen, nggak perlu ngikutin Hindu, nggak perlu ngikutin Buddha, nggak perlu ngikutin agama Islam. Kamu jadi dirimu sendiri. Saya nggak beragama, bro. Nggak mengikuti agama Islam, nggak mengikuti agama Kristen, nggak mengikuti agama Hindu dan Buddha. Saya menjadi diri saya sendiri. Ibaratnya kayak ginilah. Pele, tahu kan Pele, pemain bola Pele. Anggaplah misalnya
Pele ini Yesus Kristus, Nabi Isa, bukan Yesus Kristus ya. Kalau Yesus kan Roh Kudus, bisa ada di dalam setiap nabi dan setiap manusia. Anggaplah Nabi Isa itu adalah Pele, ya kan? Nah, umat Nasrani atau umat Kristen itu mengikuti Pele, ngefans sama Pele, gitu. Nah, ini ngefans sama Pele ini, tapi kan dalam konsep syariat, dalam konsep masih berpikir. Jadi tetap dia masih ngekor. Kalau ngekor berarti manusia apa binatang, bro? Perasaan kalau ngekor itu pasti binatang ya, bukan manusia. Kalau manusia nggak ada ekornya deh. Kalau ngekor tuh monyet, anjing itu pasti ngekor. Kambing itu ngekor. Kambing-kambing yang tersesat mengekor kepada Nabi Isa. Nah, taruhlah Anda itu ngefans kepada Pele, bukan berarti menyalahkan. Luar biasa, Pele hebat, Nabi Isa hebat di zamannya, gitu. Maksudnya dinosaurus juga hebat di zamannya, sekarang cuma jadi bensin. Nah, sekarang Anda ngefans sama Pele. Anggaplah Pele ini adalah Nabi Isa. Terus ada lagi yang baru, Maradona. Setelah Pele kan ada Maradona. Anggaplah Maradona itu Nabi Muhammad. Ya, yang satu lagi ngomongin, Pele mainnya begini keren, woi. Pele lebih hebat. Apaan? Maradona jelek lah. Licik, suka ngebohong, nipu, ngegolin aja pakai tangan katanya. Ya kan? Yang satu ngebela Pele, yang satu ngejelekin Maradona. Sementara yang ngefans Maradona juga ngejelekin Pele. Akhirnya saya datang nimbrung kepada orang-orang yang dua kubu ini, yang satu kubu Pele, yang satu kubu Maradona. Nabi Muhammad, taruhlah Maradona ini. Udah nggak usah berantem. Sebetulnya nggak ada yang salah dari kalian. Saya tidak membenarkan ini, saya tidak menyalahkan ini. Terus orang-orang nanya, lu siapa? Gua Cristiano Ronaldo, bro. Gua Cristiano Ronaldo yang udah nggak ngefans lagi ke Pele, yang udah nggak ngefans lagi ke Maradona. Gua jadi diri saya sendiri, tidak ngefans kepada siapapun. Hanya berserah diri pada Allah dan berguru hanya kepada guru mursyid. Tidak berguru kepada Nabi Isa. Nah, kalau misalnya pemahaman dengan Yesus Kristusnya itu Nabi Isa, lalu berarti masih ngefans sama Pele. Lu berarti masih memuja orang, mempertuhankan orang. Apalagi menganggap bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Yesus Kristus. Bro, Yesus Kristus itu Roh Suci, tidak tersentuh kecuali kita mensucikan diri kita lebih dulu. Bukan kita malah ngotorin, membawa dosa-dosa kita untuk diserahkan kepada Yesus Kristus untuk diampuni, untuk dibersihkan dosa kita. Emangnya Yesus Kristus itu jamban ya, tempat buang kotoran loh. Nah, kita hidup di zaman sekarang masa diampuni. Lagi Nabi Isa ketika itu dia kan sedang, malah ketika disiksa, dia apapun dia senang. Karena apa? Dia tidak merasa tersiksa, dia tidak pernah merasa tersakiti. Tiba-tiba ada orang, aku merasa terhina. Kehinaanmu sendiri. Kenapa kalian masih menganggap Yesus Kristus sebagai jamban, tempat membuang kotoranmu, kotoran dari dosa-dosamu? Ketika ada seorang yang merasa tersinggung, lah, kenapa nafsu diutamakan? Kalau orang yang sudah suci hatinya nggak pernah marah, dihina sekalipun. Nabi Isa disiksa, dihina, nggak pernah marah. Nah, kalau misalnya kita mudah tersinggung, berarti tanpa sadar sebetulnya Anda bukan bertuhan kepada Yesus Kristus, tapi bertuhan kepada sosok Nabi Isa, bertuhan kepada manusia, masih sujud kepada orang, bukan kepada Yesus Kristus yang ada di dalam dirinya. Yesus Kristus itu bukan orang, bro. Dia ada meliputi di dalam setiap diri manusia, di dalam diri saya, di dalam diri Anda, di dalam diri siapapun. Hanya Anda belum paham bagaimana cara membuka akses agar Yesus Kristus di dalam diri Anda muncul. Memberi hidayah, memberi pemahaman, memberi kebudayaan, memberi nasionalisme, memberi orisinalisme, orisinal sendiri, budaya, seni, pengetahuan, sains. Itu datangnya dari Yesus Kristus yang ada dalam diri. Bukan Yesus Kristus Nabi Isa, bukan. Kalau gitu ya kita masih memuja orang dong. Masih ngefans sama Pele, masih ngefans sama Maradona. Saya bilang ketika ada
dua kubu berdebat, antara kubu yang ngefans sama Pele dan kubu yang ngefans sama Maradona, saling berantem. Saya menengahi. Terus ketika mereka bertanya, lu siapa? Gue mah nggak ngefans sama Pele, nggak ngefans juga sama Maradona. Gue mah Cristiano Ronaldo. Jadi diri sendiri, bro. Kalau kita masih memuja orang, masih berguru ke orang, ya itu mah musyrik juga. Masih ngekor. Kalau ngekor kan belum manusia.